Oke, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita yang terakhir tentang jaringan perpipaan air limbah domestik, khususnya pada materi perencanaan pipa aliran bertekanan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perencanaan pipa aliran gravitasi, dan minggu ini kita masuk pada pipa aliran bertekanan. Jadi metode aliran bertekanan ini bisa kita gunakan ketika daerah yang kita layani itu tidak bisa dialirkan secara gravitasi ya, karena topografinya yang lebih rendah gitu. Jadi si pipa induknya misalnya ya, pipa induknya ketika mau mengalirkan ke IPAL itu lokasi topografi dari pipanya itu lebih rendah daripada IPAL-nya nanti gitu, instalasi pengolah air limbahnya nanti. Jadi pipa penyalurnya ini dia lebih rendah, jadi harus dipompa supaya bisa masuk ke dalam instalasi pengolah air limbahnya. Nah, ilustrasinya mungkin bisa digambarkan seperti ini ya. Untuk metode aliran bertekanan itu ada pompa di dalam sistem penyalurannya. Ini menyalurkan ya, bisa di subsistem pengumpulan atau subsistem pelayanan juga. Di subsistem pelayanan itu juga kadang kita memerlukan pompa ya, karena mungkin pipa lateral, pipa induknya gitu mungkin lebih tinggi dari pipa-pipa yang ada di rumah-rumahnya itu. Nah, kemudian untuk jenis pemompaannya sendiri itu ada dua tipe. Ada yang pertama ini pompa tekan. Pompa tekan itu pompa yang menggunakan udara ya. Kalau satunya lagi ini pompa vakum. Pompa vakum ini biasanya pompa yang terendam. Dia tidak ada udara, tidak memanfaatkan udara dalam sistem pemompaannya. Dia terendam di dalam air pompanya itu. Nah, biasanya yang umumnya sering digunakan itu adalah pompa tekan. Karena dari segi perawatan juga, segi operasional juga ini relatif lebih gampang dan lebih murah dibandingkan dengan pompa vakum ini. Selanjutnya untuk kriteria perencanaan untuk pipa aliran bertekanan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pipa aliran gravitasi, di mana kecepatan aliran ini sama aja ya dengan pipa gravitasi kemarin. Settingannya itu tidak boleh melebihi atau kurang dari ini. Jadi ada di kriteria 0,6 sampai 3 meter per sekon kecepatan alirannya. Nah, bedanya mungkin di sini. Kalau kemarin pipa aliran gravitasi itu harus menggunakan acuan atau variabel kemiringan dalam menentukan kecepatannya nanti ya. Jadi kecepatannya itu ada pengaruh dari si kemiringannya, jadi perlu diperhitungkan. Nah, tapi kalau di pipa aliran bertekanan, ini kemiringan pipa tidak memiliki kriteria khusus ya. Nah, karena apa? Karena udah disuplai sama si pompa tadi ya. Pipa aliran bertekanan itu ada pompa, jadi kemiringan sendiri itu tidak mempengaruhi. Dan perbedaan elevasi pun juga bisa diatasi gitu. Tapi hati-hati dalam menentukan kriteria pemompaannya nanti ya, menentukan head pompanya ya, tekanan pompa tekannya itu ya berapa. Nah, itu perlu mempertimbangkan selain dari elevasinya, terus juga ada head loss-nya, head loss perpipaannya ya, dimana head loss perpipaan itu nanti bisa menyebabkan tekanannya itu berkurang, jadi harus diperhitungkan untuk head loss yang terjadi. Nah, jadi kira-kira apa nih yang mempengaruhi ya, variabel penting yang mempengaruhi dalam pipa bertekanan? Nah, yang pertama ini ada diameter pipa. Diameter pipa, ini kalau misalnya kita punya diameter pipa yang besar sama diameter pipa yang kecil, apa pengaruhnya? Pengaruhnya kalau diameter pipa besar, mungkin kecepatannya ini akan lebih rendah dibanding diameter yang kecil.
Tapi untuk debit atau kapasitas tampungnya, kapasitas airnya yang di dalam ini lebih besar ya. Debit itu satuannya kan volume per sekon ya, meter kubik per sekon. Nah, itu tampungannya di sini debitnya lebih besar dibanding ini, tapi kecepatannya lebih kecil yang lebih besar yang ini, kebalikannya. Karena Q sama dengan V kali A, sedangkan A sendiri ini adalah 1/4 πd kuadrat ya kan. Nah, diameter yang lebih besar ya, diameter yang lebih besar ini berbanding terbalik dengan si Q-nya. Maaf, maksud saya berbanding terbalik dengan V-nya, bukan Q-nya ya. Jadi kalau kita tulis secara lengkap, itu Q sama dengan V 1/4 πd kuadrat. Nah, kalau ini ya, diameternya kita besar, maka Q hasilnya ini kan juga besar. Kalau diameternya ini kecil, maka Q-nya ini juga akan kecil. Nah, tapi ketika kita mencari V, ya, ketika kita mencari V, maka di sini kan menjadi gini ya rumusnya ya. Ketika mencari V berarti 4 pindah ruas ya, 4Q per πd kuadrat. Nah, berarti kan berbanding terbalik kalau sama si V. Diameter ini berbanding terbalik kalau sama si V. Tapi berbanding lurus dengan si Q. Gitu ya. Nah, tadi kalau untuk yang kecepatan kita tahu standar kriterianya 0,6 hingga 3 meter per sekon. Terus kemudian dalam pipa bertekanan ini variabel penting yang menjadi pengaruh itu juga ada head totalnya. Head total ini didapatkan dari head statis ditambah dengan head loss total ya. Head loss total. Nah, head loss total sendiri ini adalah apa? Adanya gaya gesek antara pipa dengan fluidanya. Jadi ketika fluida itu mengalir ya, si fluida mengalir, maka kan fluida itu akan bergesekan antara dengan si dinding-dinding pipa. Nah, itu yang menyebabkan kehilangan tekan atau head loss total ini. Nah, head total itu didapatkan dari head statis ditambah dengan head loss total. Jadi head statis itu yang mana? Head statis yang ini. Head statis yang ini ditambah dengan head total di sepanjang ditambah dengan head loss total di sepanjang pipanya. Itu namanya head total. Dan head statis ini dipengaruhi biasanya dengan apa? Kan head statis rumusnya adalah rho G H ya. Rho-nya rho air, G-nya gravitasi, H-nya adalah beda tinggi antara elevasi atas dan elevasi bawah gitu ya. Oke, selanjutnya untuk perencanaan pipa aliran bertekanan, ini kita juga bisa menggunakan persamaan Hazen-Williams ya. Jadi analisis hidrolika pada pipa aliran bertekanan ini menggunakan persamaan Hazen-Williams yang dikembangkan, yang mana dari kedua persamaan ini kita bisa menghubungkan antara karakteristik fisik pipa ya, karakteristik fisik pipa misalnya diameter pipa, terus kemiringan pipa dan lain sebagainya terhadap head loss yang dihasilkan dari pipa tersebut gitu. Nah, di sini ini diketahui bahwa debit itu sama dengan 0,278 CD pangkat 2,63 kali S kemiringan ya. S ini hubungannya dengan head loss tadi, itu S sama dengan head loss per panjang pipa. Nah, sedangkan kalau kita rubah rumusnya berarti menjadi seperti apa?
head loss, ya misalnya kita cari head loss dari persamaan ini, head loss sama dengan ya ini gitu. Ini bentuk lain dari persamaan ini gitu ya. Untuk C ini adalah koefisien Hazen-William ya. Koefisien Hazen-William ini bisa dilihat dari tabel 6.1 nanti setelah ini. Nah, biasanya tergantung dari jenis pipa. Koefisien kekasaran sama halnya kayak koefisien kekasaran pipa ya. Nah, ini ya untuk koefisien Hazen-William, di mana ini dikriteriakan untuk jenis pipanya ada RCC, HDPE, PVC, dan lain-lain, tapi yang sering kita gunakan itu adalah HDPE dan juga PVC, sehingga untuk nilai C yang digunakan untuk rumus tadi itu biasanya diketahui 150. Nah, ini sama halnya dengan pipa aliran gravitasi, jadi selain menggunakan persamaan tadi, kita juga bisa menentukan tahapan perhitungan hidrolika ini menggunakan grafik nomogram Hazen-William ya. Jadi kalau gravitasi kan kemarin grafik Manning ya. Kalau di aliran bertekanan ini kita bisa juga gunakan grafik Hazen-William, nomogram Hazen-William. Nah, langkahnya kita bisa mulai dari yang pertama, itu kita tentukan dulu nilai diameter pipa atau debit pompa ya. Pilih salah satu yang dikunci, mau diameter pipa atau mau debit pompa. Nah, kalau kita menentukan diameter pipa, kita bisa mempertimbangkan dimensi pipa outlet pada pompa yang tersedia. Jadi di pasaran yang biasa dipakai itu jenis pompanya apa? Ya, misalnya kita mau pakai pompa jenis pompanya yang apa ya di pasaran ya. Nah, nanti di googling aja. Biasanya yang biasa dipakai jenis pompa X misalnya. Nah, pompa X ini dia memiliki diameter outletnya itu berapa gitu. Diameter pipa outletnya itu berapa. Nah, itu bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan diameter pipa di dalam perhitungan ini nanti gitu. Nah, kalau misalnya kita menentukan debit pompanya, ya kita nggak mau menentukan diameter dulu, kita mau menentukan debit pompanya. Sama aja, kita mau beli pompanya itu kira-kira yang ada di budget kita itu yang mana gitu. Nah, disesuaikan dengan anggaran juga ya. Disesuaikan dengan anggaran, terus perencanaan kita juga gitu. Nah, itu yang dilihat kalau kita menentukan Q-nya dulu, berarti dari debit pompa. Si pompa ini bisa mengalirkan debit berapa, gitu, berapa besar. Nah, itu yang menjadi acuan dalam menentukan debit nanti. Oke, jadi dipilih antara diameter atau debit ya. Dan satu lagi, ketika kita sudah memilih, ya kita tentukan juga berapa nilai head loss-nya. Nah, ini ya. Kita tentukan head loss-nya. Jadi ada dua yang dikunci. Dua yang dikunci itu bisa dimensi pipa dengan head loss atau bisa juga debit air limbah dengan head loss. Itu ya, debit air limbah itu di mana tadi ya, yang debit pompa tadi. Nah, selanjutnya nah ini ya, ini untuk penjelasan yang sama seperti tadi ya. Kita tentukan variabel head loss diameternya ya. Ini misalnya dia pakai penentuannya adalah diameter. Nah, dia tentukan head loss-nya dulu, terus kemudian nanti ini kecepatan itu sebenarnya juga bisa diketahui, atau kecepatan itu kan ingat ya, desainnya itu 0,6 sampai 3 meter per sekon. Jadi bisa ditentukan kita sendiri maunya kecepatannya itu berapa gitu. Nah, nanti ini bisa ditentukan dengan menggunakan grafik nomogram. Nanti grafik nomogramnya
yang kayak kemarin itu, tapi beda grafik, cuman cara menggunakannya sama ya. Oke, tentukan nilai Q atau variabel lain yang dijadikan acuan tadi, misalnya Q dengan head loss, atau tentukan nilai D dengan variabel lain, berarti misalnya D dengan head loss gitu ya. Terus buat grafik yang memotong seluruh variabel. Nah, nanti grafiknya itu ada debit, ada diameter. Nah, ini debit sama diameter, tentukan salah satu aja. Terus bisa head loss. Nanti ditarik ya, menghubungkan antara keempat variabel ini. Selanjutnya, catat nilai dari keempat variabel ini. Gampang kan ya, kemarin kita gunakannya tinggal ditarik-tarik aja gitu. Oke, kecepatan nilai variabel-variabel diperoleh tergantung pada data awal yang digunakan dalam perencanaan. Oke. Nah, ini untuk grafik nomogramnya ya. Grafik nomogram persamaan Hazen-Williams. Tapi ini, grafik nomogram ini hanya bisa dipakai ketika nilai C-nya, nilai koefisien Hazen-Williams, itu sama dengan 100. Jadi jenis pipanya, ya, jenis pipa yang digunakan itu yang koefisiennya itu 100. Nah, kalau misalnya kita ternyata menggunakan jenis pipa yang koefisiennya bukan 100 gimana? Nah, kita harus konversi dulu. Konversi menggunakan faktor koreksi. Jadi misalnya kita pakai koefisien William 130 jenis pipanya. Ya, berarti harus dikali 0,62. Nah, misalnya ya, tadi ya, untuk koefisien 100 ini, yang koefisien 100, itu diketahui head loss-nya misalnya sebesar 10 meter per 1000 meter. Ya, jadi untuk koefisien Hazen-Williams 100, jenis pipa yang ini, itu menghasilkan head loss sebesar 10 meter per 1000 meter. Maksudnya apa? Maksudnya di sepanjang pipa 1000 meter itu terdapat kehilangan tekan sebesar 10 meter. Jadi yang misalnya aliran itu bisa dialirkan hingga 1000 meter, itu berkurang ya, berkurang 10 meter karena adanya kekasaran pipa ini. Jadi yang awalnya 1000 mungkin jadi 990 meter nanti. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nilai C-nya itu 130, berarti tinggal kita kalikan aja. Tinggal kita kalikan di sini faktor koreksi untuk 130 itu kan 0,62. 0,62 dikali dengan 10 per 1000. Nah, berarti berapa 0,62 kali 10? 6,2 meter per 1000 meter gitu. Kalau berarti gini, berarti kita tentukan ya di grafik ini 6,2 di mana? 6,2 misalnya di sini 6,2. Oke, di sini 6,2 di sini ya, di antara 6 sama 7. Nah, kemudian kita bisa menentukan apa lagi? Ya, kita bisa menentukan debit atau diameter pipanya. Pilih. Misalnya kita tentukan debit. Nah, menentukan debit itu berarti kita mengacu pada pompa yang kita gunakan. Pompa yang kita gunakan mereknya apa? Nah, misalnya kita pakai Grundfos ya. GRUNDFOS. Nah, itu misalnya diketahui pompa tersebut memiliki spesifikasi debit pompa 50 meter kubik per jam gitu. Misalnya spesifikasinya seperti ini. Nah, 50 meter kubik per jam ini harus kita konversi dulu ke liter per sekon. Berapa liter per sekon? Nah, misalnya kalian bisa langsung hitung aja, atau kalian bisa juga langsung cari di Google gitu ya, meter kubik
konversi meter kubik per jam ke liter per detik gitu. Nanti keluar tuh 1 meter kubik per jam berapa liter per detik. Nah, satunya nanti tinggal diganti 50. Ternyata 50 meter kubik per jam itu ketemu 13,8889. Nah, kita bulatkan aja, berarti misalnya 13,9 atau 14 gitu ya. 14 liter per sekon. Di mana tuh 14 liter per sekon? Oh, ternyata di sini. Ini 10, 11, 12, 13, 14. Nah, di sini ya berarti. Di sini 14. Kita tinggal tarik nih. Tinggal tarik yang titik ini dengan titik tadi. Tarik. Aduh, nggak lurus. Nanti kalian pakai penggaris ya, jadi biar lurus. Ini kurang lebih seperti ini. Oke, pakai penggaris ya, biar lurus. Jadi nah, misalnya ya seperti ini. Kita harus double check juga ya, jangan hanya pakai grafik nomogram aja. Maksudnya gimana tuh? Kita double check dengan persamaan Hazen-Williams yang tadi ya, yang mencari key sama mencari head loss. Kita double check. Jadi misalnya head loss-nya segini, terus kemudian debitnya segini, bener nggak tuh diameternya segini gitu. Lalu misalnya kita menentukan diameternya dulu nih, diameternya kita tentukan dulu. Terus kita tarik antara diameter sama ini, kita tarik ya, ini tadi diperpanjang ke sana sama diperpanjang ke sini. Nah, misalnya kita tentukan diameter dulu. Diameter sama ini kita masukkan ke persamaan tadi. Bener nggak ketemu si debitnya itu segini gitu ya. Jadi nggak boleh cuman pakai grafik nomogram aja, harus dicek, dikembalikan ke rumus persamaan tadi ya. Nggak usah semua panjang pipa dicek ulang, tapi beberapa aja untuk memastikan apakah grafik apakah perencanaan kita itu sudah benar atau belum gitu. Nah, setelah kita double check tadi ya, kita juga harus perhatikan velocity-nya, kecepatannya. Apakah kecepatannya ini masih masuk dalam kriteria perencanaan kita? Kriteria desainnya. Kan untuk kecepatan kriteria desainnya itu 0,6 hingga 3 meter per sekon. Nah, ternyata masih masuk ya. Misalnya di sini masih masuk, berarti aman, bisa digunakan. Gitu ya. Tidak ada ketentuan baku kita harus urut dari ini. Ya, menentukan debit dulu, menentukan head loss dulu atau ini dulu gitu. Yang penting ya, tidak ada urutannya, yang penting nanti di hasilnya itu si air limbah kita itu bisa dialirkan sesuai dengan kriteria desain yang diminta. Dan untuk pipa bertekanan ini kan kriteria desain yang diminta itu syaratnya hanya velocity 0,6 hingga 3 meter per sekon gitu ya. Selanjutnya, di akhir perencanaan pipa aliran bertekanan, itu nanti kita harus cross-check ya perhitungan daya pompanya. Perhitungan daya pompa ini berdasarkan mana saja pipa aliran bertekanan kita ya. Karena pipa aliran bertekanan itu yang tidak bisa dialirkan secara gravitasi, berarti mulai startnya itu dari pompa ya, dari pompa pipanya terus ke atas gitu ya, ke atas sampai titik yang mau kita titik akhir pipa yang tidak dialirkan secara gravitasi, artinya yang naik ya. Nah, nanti perhitungan daya pompa itu digunakan rumus ini. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari juga di mekanika fluida. Nah, jadi di sini sifatnya saya hanya mengingatkan untuk perhitungan daya pompa ini diperoleh dari berat jenis air limbah minimum ini sama dengan berat jenis air bersih ya.
9810 ini adalah berat jenis air sebenarnya, tapi karena mungkin ini air limbah ya, jadi tergantung juga jenis air limbahnya. Karena air limbahnya kan air limbah domestik, di mana air limbah domestik itu mengandung padatan tersuspensi ya. Nah, berarti untuk berat jenis biasanya akan lebih besar dari ini. Tapi untuk memudahkan aja ya kita pakai berat jenis air biasa gitu, gak apa-apa lah. Nah, terus untuk Q-nya ini debit aliran tergantung dari debit air limbah kita. Debit air limbah berarti karena ini perpipaan ya, dihitungnya dari Q-nya ini A kali V, nanti A-nya itu berarti diameter pipanya ya. Jadi ini di akhir nanti setelah pipa kita semua terencanakan ya, berarti ada diameter, kemudian ada kecepatan. Nah, itu kita menghitung pipa kita yang pipa bertekanan kita ya, debit totalnya itu berapa. Nah, kemudian untuk hanya sendiri ini head total itu sama kayak tadi kita menghitung head statis dulu ya. Head statis itu yang dibedakan karena adanya ketinggian gitu kan. Terus berarti ini ya tadi ya, misalnya pipanya. Nah, head statis berarti yang ini ya, kalau head statis. Terus head loss pipa berarti yang di sepanjang pipa ini gitu ya. Terus kalau head loss valve atau fitting ini biasanya kaitannya dengan aksesoris pipa. Aksesoris pipa misalnya ya ini ada belokan gitu ya. Ada belokan tuh berarti ini, kalau ini tanpa samping ya, jadi bukan belokan tapi apa ya, ada aksesoris pipa lah ya, yang perbedaan lah yang ada di setiap part-part pipanya. Valve itu keran gitu ya. Ini kalau kita ingat dulu, ini adalah head loss mayor, ini adalah head loss minor gitu. Nah, terus tadi ini dibagi dengan efisiensi pompa. Efisiensi pompa ini berdasarkan jenis pompa yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih gitu. Misalnya jenis pompa X itu efisiensi pompanya 65% efisiensi pompa. Ya kita pakai itu. Nah, nanti dari perhitungan jaringan pipa kita, jaringan bertekanan pipa kita, kalau misalnya ternyata daya pompanya itu melebihi daya pompa di pasaran, kita bisa gunakan lebih dari satu pompa. Jadi nggak hanya satu pompa. Ya, tergantung dari hasil perhitungan kita berapa daya yang harus disediakan. Jadi ini si pompa, jumlah pompanya nanti menyesuaikan. Misalnya ternyata daya pompa di pasaran 50, tapi perhitungan kita daya pompa yang dibutuhkan dari jaringan pipa kita itu 100. Berarti butuh pompa berapa? 2 gitu kan. Berarti kita harus menyediakan pompa ini 2 biji gitu. Nah, ini mungkin sedikit mengingatkan yang tadi ya, untuk mencari Q, ini kita bisa pakai V kali A. V-nya sendiri ini kecepatan, A-nya ini luas penampang. Nah, ini biasanya kita ketahui dari pipa yang terencana, pipa yang udah kita rencanakan ya. Kan nanti kita menghitung ya, V-nya berapa, terus diameter pipanya berapa. Nah, itu keseluruhan pipa kita hitung debitnya. Debit yang mau kita alirkan secara dengan sistem bertekanan ini ya, itu Q total yang kita mau. Terus head loss ini kita tadi head loss mayor ya, berarti head loss mayor kita bisa peroleh dari rumus ini persamaan Darcy-Weisbach, di mana F-nya ini, F adalah faktor gesekan pipa. F ini bisa dicari ya, tapi untuk memudahkan nanti kita bisa gunakan diagram Moody ya, kalau masih ingat. Nanti setelah ini L-nya ini panjang pipa keseluruhan, D-nya diameter dalam pipa, V-nya
kecepatan, G-nya gravitasi. Nah, ini diagram Moody-nya ya. Diagram Moody ini untuk mencari nilai F. Jadi nilai F itu sebenarnya yang untuk menghitung head loss tadi itu bisa dihitung dengan persamaan ini, tapi supaya lebih cepat kita bisa pakai diagram Moody ini. Nah, di diagram Moody ini kita perlu mengetahui nilai RE-nya dulu, Reynolds-nya. Reynolds ini kalau teman-teman masih ingat, ini Reynolds ini kecepatan dikali diameter dibagi viskositas kinematik. Ya. Kemudian kita juga harus mencari relative roughness-nya, kekasarannya. Ini dengan cara membagi ya, ini diketahui ya, kekasaran dibagi dengan diameter. Ini diketahui dari jenis pipanya. Jadi tergantung jenis pipanya apa, nilai kekasarannya berapa. Terus dibagi dengan diameter. Gitu ya. Terus setelah tahu ya kita hubungkan aja antara ini dengan ini tadi. Nah, titik temunya di mana? Misalnya ini di sini, berarti titik temunya di sini. Nah, kita cari, oh ternyata nilai F-nya 0,03 gitu. Gitu ya penggunaannya. Nah, ini sama dengan diagram Moody tadi, cuman ini lebih jelasnya untuk yang turbulen. Kalau tadi kan kelihatan juga laminer ya, ini diperbesar aja untuk khusus yang turbulen, karena di dalam pipa alirannya itu bisa dipastikan ya pasti turbulen. Kalau laminar itu biasanya air yang tenang gitu, karena di dalam pipa kan airnya turbulen ya, tidak tenang gitu. Nah, sedangkan ini untuk menghitung head loss minor untuk yang tadi ya, valve, fitting, belokan, dan lain sebagainya itu pakai ini. Ini bedanya di nilai K-nya. Nilai K-nya tergantung dari dia aksesoris pipa apa gitu ya. Kalau mau lebih jelas, teman-teman bisa buka di mekanika fluidanya untuk nilai K-nya ya. Misal kayak ini pipa exit gitu ya, pipa exit, pipa entrance, terus pipa percabangan, pipa belokan, ya, ini belokan juga, ini valve, itu beda-beda nilai K-nya. Jadi dihitung juga nanti head loss minornya. Setelah kita tahu head total dan juga debit dari air limbah kita, sebagai acuan dalam pemilihan pompa, kita bisa gunakan kurva karakteristik pompa produk tertentu ya. Jadi ada pompa produk tertentu, dia setiap pompa itu kalau kita beli di pasaran itu dia biasanya melampirkan ini ya, kurva ini. Jadi kita bisa cari gitu ya, kira-kira kita gunakan produk ini yang serinya itu seri yang mana gitu. Dan dari data debit dan juga dari data total head kita, itu kita bisa ketahuan kita mau memilih produk, suatu produk dengan nomor seri yang mana gitu. Intinya gitu. Jadi misalnya ini produk X ya, kurva produk X, kita mau milih serinya. Jadi kayak misalnya iPhone, ada seri iPhone 6, 7, 8, X dan seterusnya. Nah, ini sama halnya kayak itu. Ini produk pompa X, terus kita mau pilih seri nomornya yang mana. Dan misalnya ya, diketahui ternyata total head kita itu 45 meter, terus kemudian debitnya 25 meter kubik per jam. Nah, kita tinggal masukkan aja ke kurva ini, total head 45 meter. Nah, ini ada dua satuan, ada meter, ada feet. Kita pakai yang meter, karena yang diketahui meter, 45 meter, berarti di sini ya, 45 meter. Di sini. Nah, terus kemudian apalagi debit 25 meter kubik per jam. Nah, ini ada dua juga. Ini liter galon ya, GPM. Kalau ini
Yang meter kubik per jam yang mana ini nih? Meter kubik per jam. Terus kemudian ini liter per menit. Ya, yang bawah ini liter per menit, yang atas ini meter kubik per jam. Kita pakai meter kubik per jam. 25 meter kubik per jam berarti di sini ya. Di sini. Nah, berarti berapa nih kalau kita tarik garis pertemuannya tadi? Oh, ternyata di sini. Nah, di sini. Ya, berarti di 4 nm 40 per 20 serialnya. Nah, 40 ini adalah discharge diameter pipa discharge ya, diameter pipa pompa ya. Terus kalau 20 ini menyatakan daya listrik yang dibutuhkan dalam kW. Jadi kalau ini tadi diameter discharge satuannya biasanya milimeter. Yang 20 ini adalah daya listrik. Daya listrik satuannya kilowatt. Gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita minggu ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih.